Coba deh bayangkan, seluruh aktivitas kita seperti belanja, sekolah, kerja, bahkan ngobrol pun terjadi di dunia digital. Tapi apa yang terjadi ya kalau semisalnya dunia digital itu tidak aman dan lebih parahnya dikendalikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, itulah kenapa kita harus paham 3 hal penting, yaitu kedaulatan digital, privasi, dan keamanan cyber. Hah? Kedaulatan digital? Apa sih itu kedaulatan digital? Nah, kedaulatan digital itu adalah kemampuan sebuah negara untuk mengatur, melindungi, dan mengontrol ruang digitalnya sendiri, mulai dari data warganya, infrastruktur, internet, sampai aturan main di dunia digital. Analogi sederhananya itu seperti rumah, kita yang punya aturan rumah dan kita juga yang menjaga siapa saja yang boleh masuk. Nah, contoh kasusnya tuh ada pada Pusat Data Nasional atau yang biasa disebut PDN. Jadi PDN itu pernah kena ransomware ban Shaper pada bulan Juni sampai Juli 2024, menyebabkan layanan publik macet. Ibaratnya tuh satu gudang di berkas negara tiba-tiba dikunci orang asing dan semua aktivitas berhenti. Ini menunjukkan kedaulatan digital kita itu masih perlu diperkuat. Nah, dampak bagi masyarakat dan negara yaitu yang pertama, layanan publik bisa mati total. Kemudian yang kedua, data warga bisa disalahgunakan untuk penipuan dan politik. Yang ketiga, negara terlihat lemah dalam menjaga infrastruktur digitalnya. Kemudian yang terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu menurun. Lalu apa sih privasi digital itu? Privasi data adalah setiap orang untuk mengontrol siapa yang boleh tahu data dan aktivitas online kita. Analogi sederhananya itu seperti buku harian. Jika kamu tidak memberikan izin kepada seseorang untuk membuka buku harianmu, maka orang tersebut tidak boleh membuka buku harianmu. Nah, contoh kasusnya yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021, lebih tepatnya pada tanggal 21 Mei, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyatakan bahwa sekitar 279 juta penduduk Indonesia mengalami kebocoran data dan diduga identik dengan data BPJS. Dampak bagi masyarakat yaitu yang pertama, data pribadi dipakai untuk penipuan, kemudian yang kedua, orang bisa kehilangan uang, identitas, bahkan reputasi. Kemudian yang lebih parahnya, masyarakat akan mengalami atau merasa di dunia digital itu tidak aman. Terakhir, apa itu keamanan siber? Nah, kalau keamanan siber merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga atau melindungi sistem data dan jaringan kita dari serangan digital seperti peretasan, pengambilan data pribadi secara diam-diam atau dicuri, kemudian ransomware, dan terakhir itu malware. Nah, analogi sederhananya itu seperti kita memasang kunci, CCTV, dan alarm di rumah kita. Contohnya pada tanggal 5-7 Juli di tahun 2023, hacker bernama Bejorka mengklaim bahwa telah membocorkan 34 juta data paspor warga negara Indonesia, yang mana termasuk nama, nomor paspor, dan tanggal lahir. Pemerintah melalui Kominfo, BSSN, dan Imigrasi Negara menindaklanjuti dan menegaskan bahwa server paspor tetap aman di Pusat Data Nasional. Investigasi awal menunjukkan bahwa biometrik aman, dan sebagian data yang beredar kemungkinan lama atau duplikat. Kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan cyber, privasi, dan kedaulatan digital itu sangat penting. Ancaman digital nyata dan menjaga data adalah tanggung jawab bersama. Kemudian ada dampaknya bagi masyarakat dan negara. Yang pertama yaitu pelayanan publik bisa lumpuh. Kemudian yang kedua, data sensitif bocor ke dark web. Kemudian yang ketiga, ancaman penipuan, kebocoran rekening, dan manipulasi informasi. Kemudian yang berikut yang keempat yaitu kerugian ekonomi bisa miliaran hingga triliun rupiah. Kedaulatan digital, privasi, dan keamanan cyber adalah 3 benteng besar, yang mana kalau salah satunya runtuh, semuanya akan ikut goyah. Tidak ada kedaulatan digital menyebabkan negara tidak bisa melindungi data. Privasi bocor menyebabkan masyarakat jadi korban penipuan. Keamanan siber lemah, layanan publik lumpuh, dan kepercayaan jatuh. Nah, digital itu sebenarnya mempermudah hidup kita serta aman jika kita ikut serta dalam menjaganya, mulai dari pembuatan password yang lebih kuat, kemudian waspada terhadap penipuan, serta bijak dalam berbagi informasi. Karena keamanan digital itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tetapi diri kita sendiri.
Akses digital itu hak kita, tapi melindungi data adalah tanggung jawab kita. Jangan gampang klik, jangan gampang percaya, dan jangan gampang memberi data. Yuk bangun Indonesia yang berdolar, Aman dan terlindungi, Di dunia digital, jaga data, jaga privasi, jaga negara mulai mulai dari dari diri diri sendiri. sendiri.